Di tempat duduk saudara, saudara berkata saudara sudah sembuh. Katakan amin. Markus 11 ayat 23-24. Siap baca ayat ini? Yang siap katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2. Yang sudah dapat katakan amin. Markus 11 ayat 23-24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya katamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campaklah ke dalam laut. Jika tidak bimbang hatinya, atau baik percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa kata firman Tuhan? Kita berkata kepada gunung itu, beranjak, tercampak ke dalam laut. Asal kita tidak bimbang hati kita, melainkan percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Jadi pada hari ini ada gunung persoalan dalam hidup saudara. Pada hari ini ada gunung penyakit dalam hidup saudara. Saudara berkata kepada gunung penyakit, pergi tinggalkan tubuhmu dalam nama Yesus. Gunung-gunung persoalan kau bisa dipecahkan di dalam nama Yesus. Gunung narkoba, kau tinggalkan hidupmu dalam nama Yesus. Maka gunung-gunung itu akan beranjak, tercampak dari hidup saudara. Dan kalau saudara melakukan dengan tidak bimbang, maka hal itu akan diberikan kepada saudara. Haleluya. Penyakit kanker keluar dari tubuhku, penyakit tumor keluar dari tubuhku, kematian kau tidak bisa menjamahku dalam nama Yesus. Dan kalau kita percaya apa yang kita katakan itu akan terjadi, kita percaya maka hal itu akan diberikan kepada kita. Jadi kita menerima apa yang kita katakan. Jadi jangan lagi ucapkan yang negatif, ucapkanlah kemenangan, ucapkanlah kesembuhan, ucapkanlah firman Tuhan. Karena saudara menerima apa yang saudara ucapkan. Jangan berkata tentang gunung. Banyak orang berkata tentang gunung, kemana-mana membicarakan penyakitnya, kemana-mana membicarakan persoalannya. Di situ firman Tuhan berkata bukan berbicara tentang gunung, tapi berbicara kepada gunung. Saudara berbicara kepada gunung penyakit saudara, bukan membicarakan penyakit saudara, tapi berbicara kepada gunung penyakit saudara untuk keluar tercampak dari hidup saudara di dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan dari nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ibrani 4:14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kenapa? Karena Yesus adalah pembela kita. Dia imam besar agung. Katakan amin. Dia membela pengakuan iman kita. Karena itu jangan ganti pengakuan iman saudara. Hari ini saudara katakan, oleh firman Yesus aku sudah sembuh. Terus katakan itu sampai mujizat Tuhan jadi dalam hidup saudara. Besok, lusa, atau kapanpun, jangan menjadi lemah kembali iman saudara. Dan saudara kembali mengucapkan kekalahan, kembali mengucapkan aku miskin, aku gak bisa berjalan. Jangan. Ucapkanlah kehidupan, ucapkan firman Tuhan, maka saudara akan menerima apa yang saudara ucapkan. Hati-hati, hidup mati dikuasai lidah. Jangan mengucapkan perkataan negatif, ucapkan firman Tuhan, maka saudara akan menerima kehidupan. Amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Siapkah saudara menindakkan iman saudara? Siapkah saudara menindakkan iman saudara? Siapkah hari ini saudara mengalami mujizat Tuhan? Satu cerita lagi, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Mari buka Alkitab kita, Lukas 17 11 sampai 19. Mari hari ini pulang dengan mujizat Tuhan, pulang dengan berkat Tuhan, pulang dengan pertolongan Tuhan,
11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ada 10 orang kusta, dengarkan baik-baik. 10 orang kusta. Mereka punya iman untuk disembuhkan Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kasihanilah kami." Apa kata Yesus kepada mereka? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudaraku, ini 10 orang kusta. Orang kusta tidak bisa berjumpa dengan imam sebelum mereka sembuh. Mereka tidak diperbolehkan pada saat itu masuk ke dalam bait Allah untuk bertemu dengan imam. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, "Kasihanilah kami Tuhan, kami sakit kusta, kami mau sembuh." Apa kata Yesus kepada 10 orang kusta ini? "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Orang kusta ini percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka tidak berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah kau tidak tahu peraturannya? Kami orang kusta Tuhan, lihatlah ini tangan masih dibeban, kaki masih pincang, nggak ada lagi ibu jari kami, jalan pun masih susah Tuhan, mengangkat tangan, tengok kami berjalan begini-begini Tuhan, kami belum sembuh, sembuhkanlah kami, baru suruh kami pergi kepada imam-imam." Tidak. Orang kusta ini punya iman dan dia menindakkan imannya. Inilah contoh lagi tindakan iman yang membawa mujizat Tuhan jadi dalam hidup saudara.